Hari ini bukan tentang cahaya, bukan tentang pengalaman batin, bukan tentang keheningan yang terasa indah. Hari ini, hari ke-20, ini tentang arah. Karena cahaya yang sungguh lahir tidak tinggal sebagai suatu pengalaman. Ia mulai menuntut orientasi, ia mulai juga menuntut kemana engkau akan berjalan denganku. Manusia tidak pernah berubah karena menemukan suatu jawaban. Ia berubah ketika pusatnya itu berpindah. Selama pusat berada di reaksi, hidup itu digerakkan oleh sesuatu yang rapuh. Itu seperti rasa takut, seperti suatu rasa kebutuhan akan suatu pengakuan, dan oleh suatu bayangan, kehilangan yang padahal tidak benar-benar itu terjadi. Dan di tahap ini, banyak keputusan tampak seperti suatu pilihan, padahal hanya respons. Banyak hubungan tampak seperti cinta, padahal hanya tarikan luka yang saling mengenali. Namun, ketika pusat kembali ke dalam, orientasi hidup pun berubah. Hidup berhenti menjadi reaksi terhadap dunia dan mulai menjadi gerak yang lahir dari struktur batin. Dan itu bukan lagi bagaimana agar dicintai, melainkan bagaimana tetap utuh. Dalam alkimia, api tidak hanya memurnikan suatu logam, api juga mengubah susunan terdalamnya. Sehingga logam itu tidak lagi bereaksi liar pada panas, tetapi mulai bergerak menuju pusatnya sendiri. Bukan karena dipaksa dan bukan karena diarahkan, tetapi karena strukturnya itu telah berubah. Ya, jadi begitu juga dengan manusia yang telah melewati pemurnian batin. Energi tidak lagi terkumpul di pusat ketakutan, di pusaran emosi, di kebutuhan untuk dipilih, dan ia mulai menetap di ruang yang lebih dalam lagi, yaitu di tubuh yang tenang, di dada yang hangat, di kesadaran yang jernih tanpa perlu membuktikan apapun. Dan di sini hati tidak lagi terbuka karena suatu luka, melainkan karena keutuhan. Dan suara tidak lagi keluar karena suatu dorongan, melainkan karena integritas. Dan pandangan batin tidak lagi kabur oleh suatu harapan, melainkan dipandu oleh kejernihan. Dan inilah kompas batin yang mulai terbangun. Dan perubahan ini paling jelas terlihat bukan ketika seseorang sendirian, tetapi ketika ia berelasi. Dulu relasi mungkin dipilih karena suatu tarikan emosional, karena kebutuhan akan suatu kedekatan, karena rasa takut akan kesepian, dan karena luka yang berharap dijahit oleh orang lain. Dan kini relasi mulai dipilih dari pusat yang berbeda, yaitu apakah ya tubuh itu terasa tenang bersamanya, apakah hati tetap utuh bersamanya, apakah kesadaran tetap jujur bersamanya. Dan ini bukan lagi apakah ini menyenangkan, melainkan apakah ini sejajar. Seseorang mulai melihat bahwa koneksi yang kuat belum tentu sehat, dan bahwa keheningan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang jarak muncul bukan karena cinta itu tuh memudar, melainkan karena kejernihan akhirnya tumbuh di sini.
Ya. Dalam relationship alchemy inilah transmutasi yang nyata. Cinta tidak lahir dari pusat kekosongan. Kedekatan tidak lagi muncul dari ketertarikan, dan batas tidak lagi muncul dari luka. Semua ini mulai bergerak dari satu poros yang sama, kehadiran yang stabil. Dan seseorang mulai mampu hadir tanpa melekat, dan mendengar tanpa kehilangan diri, dan menyentuh tanpa menguasai, dan melepas tanpa membenci. Bukan karena ia menjadi dingin, dan ini justru karena sistem batinnya tidak lagi digerakkan oleh ketakutan. Dan di titik ini relasi tidak lagi menjadi tempat untuk mengisi kekurangan diri. Di sini ia menjadi ruang di mana kejernihan itu diuji. Apakah aku tetap jujur ketika harus berkata tidak? Apakah aku tetap utuh ketika tidak dipilih? Dan apakah kesadaranku tetap tenang ketika emosi orang lain itu bergelora? Dan disitulah emas itu diuji. Bukan di meditasi, bukan di dalam pemahaman, tetapi di percakapan yang sulit. Di kejujuran yang tidak selalu disukai. Di batas yang tidak selalu dimengerti. Di pilihan yang tidak selalu disambut. Ya. Jadi para alkemis di sini tidak menyebut ini suatu pencerahan. Ya. Mereka ini menyebutnya adalah stabilisasi pusat. Ya, stabilisasi pusat. Saat unsur dalam diri tidak lagi saling bertabrakan dan rasa kehendak, rasa dan kesadaran itu berdiri dengan sejajar. Ya, jadi saat manusia ini tidak lagi tercerai-berai di dalam dirinya sendiri. Jadi di sini bisa terlihat ya, hari ke-20 ini sangat berbeda di sini, dan hari ini bukan tentang melangkah lebih cepat. Hari ini tentang melangkah itu sejajar dengan tubuh yang tenang, dengan hati yang utuh, dengan kesadaran yang jujur. Jadi sejajar dengan arah batin yang tidak lagi goyah. Dan ketika seseorang berjalan dari pusat, ya, jadi relasi itu tidak lagi menjadi suatu luka, dia menjadi ruang kehadiran, ruang integritas, ruang cinta yang tidak mencederai. Karena cinta yang lahir dari pusat yang stabil itu tidak mengikat, ya, dan tidak membakar, tidak mengaburkan. Di sini itu hanya membuat kehidupan itu bertumbuh di kedua arah. Seandainya terjadi suatu pergeseran, kembali saja ke pusat dengan aku tidak mengikuti dorongan, aku mengikuti kejernihan. Aku tidak bergerak dari luka, aku bergerak dari pusat. Ya, seperti itu saja. Dan apabila ada sesuatu yang menjadi pertanyaan, kembali saja ke pusat, kembali ke ketenangan, ke kejernihan. Ya, di situ kamu bisa menempatkan kembali ke kesejajaran di hari ke-20 ini. Terima kasih.